Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semfix, kembali lagi bersama kita di Pokari, Podcast Ikasari. Our voice, our inspiration. Nah teman-teman, pada kesempatan podcast kali ini kita telah ditemani oleh dua bintang tamu spesial kita nih. Kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa bintang tamu spesial kita pada podcast kali ini? Boleh dong Bapak dan Ibu tolong memperkenalkan diri ke Sobat Semfix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrini, SPD MSI. Saya adalah guru PKK di SMK Farmasi Kasari Pekanbaru, dan saya pada saat ini mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim Bantuan Pemerintah untuk PKK 2024. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, SSI MSI. Di sini saya selaku pendamping pusat dari Direktorat SMK untuk program bantuan pemerintah, proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, selain itu, kalau institusi saya di Politeknik Negeri Batam. Nah, gitu. Oke, baik Pak, Bu. Kira-kira apa sih Pak yang bisa disampaikan ke depannya untuk kelompok tim siswa yang tadi termasuk pengembangan PKK Pak? Tadi kan Bapak udah langsung melihat tuh Pak, ada sekelompok siswa yang menjadi tim pengembang PKK. Kira-kira apa sih Pak yang dapat Bapak sampaikan untuk kami lebih baik lagi ke depannya? Ya, tadi sudah bagus, sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Nah, mungkin nanti perlu ditambah dari sisi referensi ya. Jadi supaya nanti adik-adik siswa itu ya tadi sudah berani menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian perlu ditambah referensi, itu maksudnya pendapatnya supaya punya validasi yang lebih valid begitu ya. Saya kira sekarang sudah banyak sumber informasi yang bisa digunakan seperti Google. Nanti di sana bisa kita cari artikel, jurnal atau tulisan orang yang sudah mengerjakan sesuatu yang sama. Itu bisa menjadi referensi, atau lebih pengen lihat visualnya, videonya ada YouTube juga. Nah, sehingga nanti adik-adik siswa bisa membaca lebih banyak, melihat lebih banyak, sehingga apa yang nanti mendukung proyek PKK-nya itu mempunyai landasan yang kuat dari sumber-sumber yang terpercaya, mungkin begitu. Tapi tadi sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya Pak ya. Menyampaikan apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian nanti ketika ketemu langsung dengan customer atau ketemu langsung dengan mitra, ya enggak perlu malu gitu. Enggak grogi lagi ya, gitu ya kan Pak. Ya, istilahnya itu melatih juga nanti, bahwa nanti kalau bekerja pun begitu juga. Oke, baik Pak, saran dari Bapak akan terus kami kembangkan lagi. Terima kasih ya Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak kita ngomong-ngomong soal PKK nih Pak. Tadi kan Bapak udah langsung melihat sendiri gitu kan Pak produk-produknya. Kalau saya boleh tahu, produk apa sih Pak yang pertama kali menarik perhatian Bapak, dan mengapa sih produk itu yang menjadi pusat perhatian Bapak? Mungkin lebih cenderung ke yogurt tadi. Ya, yogurt yang pakai yogurt pensil tadi. Iya, yang plastikan itu ya Pak. Ya, mungkin dari sisi situ sepertinya promosinya perlu ditambah ya, karena kan kalau kita lihat yogurt itu kan umumnya ada yang pakai botol, kemudian ada yang pakai yang pencetan gitu ya. Ya, nah itu kan stick gitu ya. Mungkin saya kira itu unik. Nah, cuma nanti dilihat dari pasar, kira-kira ada ketertarikan atau tidak dari orang, tapi itu menurut saya unik. Rasanya dibanding produk yang lain sudah bagus, cuma itu agak unik begitu. Ya, unik gitu ya Pak. Dari warnanya juga gitu kan ya, Pak. Mungkin ya itu bisa dipromosikan lebih meluas lagi sih. Ya, baik Pak. Kalau sekolah kita kan telah mendapatkan pembantuan dari pemerintah terkait PKK ini Pak. Kami sangat bersyukur dan sangat senang bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Kira-kira kiat-kiat apa sih Pak yang dapat Bapak berikan kepada kami agar pemerintah terus mensupport kami dalam hal ini? Ya, tentunya dengan kegiatan seperti ini sudah bagus ya. Jadi nanti adik-adik siswa di sini kan dilibatkan dalam sebuah proyek. Nah, proyek itu harapannya memang proyek yang real ya, misalnya memang nantinya produknya bisa dipakai di luar, apalagi nantinya bisa melibatkan juga mitra industri atau dunia usaha. Nah itu kalau saya kira itu dilakukan, nextnya kalau misalnya mau mengajukan bantuan lagi untuk mendukung entah itu nanti PKK, Teaching Factory atau program-program lain, saya kira ya itu mempunyai kesempatan besar. Jadi nanti di sini ada di siswa juga bisa terlibat lebih jauh ya. Jadi pengerjaan proyek ini secara tidak langsung nanti ada di sini juga skillnya juga akan terasah di situ ya, terutama soft skill dan lain sebagainya, komunikasi tadi, kerjasama timnya dengan teman-temannya begitu ya. Kemudian harus kalau salah itu wajar, jadi nggak perlu takut ya. Jadi namanya belajar itu salah wajar. Tapi dari salah itu jangan langsung down. Ya salah itu kenapa? Ya diperbaiki. Maksudnya nggak perlu malu namanya salah. Namanya belajar, salah itu wajar. Nah nanti ada di siswa ya harus pede saja. Jangan takut buat mencoba ya Pak. Betul. Salah itu wajar. Kalau saya boleh tahu nih Bu, sekarang saya mau nanya sama Ibu. Kan sekolah kita sekarang telah mendapatkan bantuan nih Bu. Kira-kira apa sih Bu cara Ibu agar tetap solid dan menjaga kekompakan dengan tim Ibu? Pada prinsipnya saya dan tim itu terdiri dari guru-guru PKK, KWU, dan siswa yang jadi penggerak di sini. Selama ini kita berusaha bekerja sama, paling tidak saya itu selalu mendengarkan. Intinya dalam tim itu saya tidak langsung mematahkan kira-kira ada apa saran atau pendapat atau dan sebagainya, sehingga saya harapkan memang kita sama-sama memiliki rasa memiliki. Jadi dengan begitu saya harap kekompakan ini terus terjaga, kita semakin solid. Kemudian juga terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Endria Erman gitu. Sebagai Kepala Sekolah dia menjadi suatu support system di sini. Jadi tiap-tiap ada kegiatan di PKK, baik itu keperluan untuk sarana prasarana ataupun hal-hal lain yang mendukung kami bekerja sama, dia selalu memberikan support, apakah itu mungkin untuk pendanaan, untuk alat-alat, bahan dan sebagainya. Begitu. Jadi emang udah disiapin agar tetap menjaga kekompakan dan solidaritasnya ya Bu. Baik Bu, setelah sekolah kita mendapatkan bantuan dari program pemerintah ini Bu, kira-kira apa sih Bu harapan Ibu untuk sekolah kita ke depannya? Ya tentu saya punya harapan bahwa ini tidak hanya sampai di sini. Bantuan ini namanya bantuan pemerintah, bantuan bergilir. Tentunya ini akan terus kita gulirkan ya ke depannya. Tentunya pada kita cari lagi siswa-siswa, kita motivasi lagi bahwa di sini ini selain siswa itu mendapat pembelajaran terutama berwirausaha, kemudian juga memproduksi produk-produk yang memang diperlukan di masyarakat. Siswa juga tentunya punya keuntungan di sini secara mungkin untuk meningkatkan pendapatan seperti itu. Bahkan bisa jadi kalau ini dikembangkan bisa jadi mungkin bisa untuk menambah pendapatan di keluarga siswa. Jadi begitu. akan terus mengasah skill dalam berwirausaha ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Kalau menurut Bapak kira-kira apa sih Pak harapan Bapak untuk sekolah kami ke depannya setelah sekolah kami ini mendapatkan program bantuan dari pemerintah tersebut? Ya mungkin nanti bisa berkelanjutan begitu. Jadi ini kan bantuan pemerintah ini kan sifatnya trigger ya.
Jadi dengan modal awal ini harapannya nanti bisa berkembang. Kalau misalnya usahanya bisa berkembang dan mempunyai laba atau keuntungan, itu setidaknya kan nanti sudah bisa mandiri. Nah, sehingga harapannya bisa berkelanjutan. Misalnya ke depannya meskipun nanti tidak ada bantuan gitu, itu tetap berkembang. Mungkin bisa dicoba dengan bantuan yang lain gitu kan. Karena program ini saya kira cukup bagus. Nah, ini nanti karena harapannya nanti adik-adik siswa ini kan mengalami betul gitu ya. Jadi realita nanti ketika sudah lulus, entah itu mau bekerja, mau melanjutkan atau wirausaha, ya supaya mengalami di dunia realnya itu seperti itu. Nah, ini salah satu pengerjaan project itu supaya nanti adik-adik siswa ini mengalami itu gitu. Ya, mungkin Oke, saya kira baik. begitu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak, Bu. Dengan pertanyaan tadi, itu adalah pertanyaan penutup kita pada podcast kali ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi tamu undangan podcast kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Pak, Bu. Sekali lagi saya ucapkan. Boleh dong Pak, Bu, kita sapa dulu Sobat Semfix-nya. Bye Sobat Semfix gitu ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Bye Sobat Semfix. Our voice, our inspiration.